Ajarkan sesuatu yang benar. Silakan. Oke, teman-teman, dia telah mengakui apa yang dia telah akui, yang namanya hamba, yaitu menyembah Tuhan. Oke, Allah Abraham, Ishak dan Yakub memuliakan hambanya, yaitu Yesus Kristus. Berarti Yesus menghambakan diri kepada Yesus. Coy, selamat datang di kebenaran. Nah, selamat datang di kebenaran. Hati-hati berbicara dengan Abang Daman, kalau enggak dijuluki sebagai Almantiki, kalau tidak bisa meneliti setiap kata yang Anda ucapkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Puji Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Karena hebatnya orang muslim diajarin dari masa SMP bahasa yang namanya polisemi, kami tahu penggunaannya. Rob untuk Nabi Muhammad apa? Ya, Sayyid, Tuhan. Oke, Rob untuk Allah apa? Ya, Tuhan. Oke, arti kata Rabbun tanpa idhofah, tanpa mengaitkan dengan kata-kata apapun, pemilik. Oke, kata pemilik itu kalau dikatakan kepada Tuhan apa? Pemilik langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Oke, kalau pemilik harta di dalam bab mudharabah, nah itu disebutkan apa? Rabbul mal. Selamat datang di kebenaran. Kita tunjukkan datanya kepada Edis. Dimana kalau di agama Edis nggak ada kayak gini, diajarin jual beli kayak gini nggak ada nih. Kalau kita diajarin apa itu bab mudharabah. Dalam skema mudharabah, investasi, koperasi syariah itu bukan Kristen dong. Sebagai pemilik modal, namun istilah digunakan untuk pemilik modal dalam konteks ini adalah Rabbul mal. Nah, pelanggaran. Nah, untuk menunjukkan apa? Kota Rabbun itu digunakan sesuai poliseminya, mau dibawa kemana. Lu gunakan poliseminya kepada harta, berarti lu adalah si pemilik investasi. Lu menggunakan kata Rabbun kepada gubernur, itu raja lu. Lu gunakan kata Rabbun kepada Tuhan, itu Tuhan lu. Rabbun kau gunakan kepada Nabi Muhammad, itu Sayyid lu. Sekarang Islam mengajarkan, sekarang kalau kita tanya kepada Edis, apa definisi Allah? Oh, Allah itu julukan. Julukannya apa? Sesembahan. Oke, dikatakan salah satu daripada hukum Taurat, jangan ada padamu Allah-Allah lain. Apa Allah-Allah lain? Ada Yesus sebagai Allah, Roh Kudus sebagai Allah, Bapa sebagai Allah. Kata-kata lain, contoh gini, jangan ada HP lain ya, maka cuma HP ini, selebihnya jangan ada. Sekarang yang dipahami Edis yang tidak mengerti konsekuensi kata, jangan ada Allah lain, tiga dialahkan oleh dia. Oh, itu adalah kecerdasan, itu logos. Logos yang berwujud idea. Idea itu membentuk diri menjadi manusia. Idea kecerdasan Bapak membentuk diri menjadi manusia, mengambil wujud kedagingan untuk bersama kita. Sekarang gini, idea dengan sikap itu berjalan barengan. Satu visioner, contoh, idea saya berpikir untuk makan, maka saya akan makan. Berpikir untuk main bola, saya akan main bola. Idea saya, kalau saya berpikir makan, justru saya main bola, berarti tidak ada kesesuaian antara idea dengan saya. Menunjukkan apa? Kegabrulan. Ada yang error di otak saya. Sekarang apa? Di dalam perjanjian lama disebutkan Allah bukan manusia, Allah bukan juga anak manusia. Di dalam perjanjian baru, Allahnya manusia dan juga anak manusia. Ada ketidaksesuaian antara akal Tuhan dengan perilaku Tuhan. Untuk menunjukkan apa? Tuhan menitipkan kita kewarasan. Lalu kenapa Tuhan tidak waras? Apakah yang selama ini disembah oleh Edis adalah Tuhan yang mengkhianati kewarasannya, sehingga boleh kita mengatakan, wahai Tuhan, kenapa engkau tidak waras? Itu karena mengkhianati kata-kata Allah yang dipakaikan sebagai jabatan, sehingga Roh Kudus menjadi Allah, sehingga Yesus menjadi Allah, sehingga Bapa menjadi Allah. Akan tetapi antara Allah ini tetap satu. Oke, katanya kecerdasan, tapi kecerdasan dengan perilaku terjadi berbeda. Apa yang dikatakan? Sebab yang berdosa yang harus mati, lalu perilakunya berbeda. Orang tidak berdosa mati. Oke, dikatakan lagi Tuhan bukan manusia, lah Tuhannya manusia. Dikatakan dia yang paling awal, dia yang paling terakhir, lah nyatanya dihadirkan. Apa maksudnya? Tuhan itu yang paling awal, lah adanya kematian. Luan lahir Abraham daripada Yesus, dia tidak mati, lah nyatanya mana dia sekarang? Ngopi dong, Sherlock, kita ngopi bareng Yesus. Itu baru dikatakan tidak mati.
Akan tetapi dikatakan dia di sorga. Pertanyaan saya, si penulis pakai teropong apa, teleskop apa bisa sampai ke surga, tahu Yesus benar-benar di surga? Mana tahu, itu hanya pernyataan yang disematkan oleh orang seakan-akan Yesus ada di surga. Selamat datang di kebenaran. Kentut dikit. Nah, lanjut. Baik, Daman nampaknya sudah mulai gelagapan ya. Baik teman-teman, ada satu pengakuan tadi Daman ya. Teman-teman tolong yang pengakuan Daman itu direkam. Supaya ini, Daman ini kan orang APII nih ya. Organisasinya si Juma. Tolong APII buat pernyataan resmi. Ya, bahwasanya Muhammad itu adalah robnya umat Islam. Ini Daman sudah mengaku ini. Dia bahkan, wahai umat Islam, Muhammad itu Rob kita. Sudah diserukan tadi. Tolong ya, Zuma, ini anggotamu ini. Daman Al-Mantiki, kemudian Rashid, Yusuf PI, kemudian siapa lagi? Rifa. Itu semua sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Kenapa tidak ada pernyataan resmi? Ayo. Daman, kau jangan nunduk-nunduk kau ke bawah. Salah aja aku. Kamu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kira-kira gimana? Kapan APII mengikrarkan konsili? Ya, kalian kan belum konsili nih ya. Konsili dulu, konsili umat Islam tahun 2025 bahwa Muhammad Rob kalian. Selama ini kalian gak tahu Rob kalian siapa. Selama ini kamu mengira Rob kalian cuma Allah saja. Ternyata Muhammad masih ketinggalan. Yuk, sekarang kalian konsili, bilang kepada umat, ya umati, wahai umatku, katanya ya, bahwasanya Muhammad itu Rob kita. Silakan Anda buat. Kapan kira-kira diikrarkan? Tolong nanti kamu jawab ya. Nah kemudian kamu ini melakukan strawman argumen. Gini loh. Pertama kamu bilang Yesus adalah hamba. Saya mengatakan bahwa Bible berkata Yesus adalah hamba. Banyak orang Kristen nggak mau main itu. Yesus di dalam Bible itu adalah hamba, hamba kepada Bapaknya. Ya, bahkan nih saya tampilkan saja nih di layar nih. Saya akan balikkan ya sebentar Daman ya nih. Nih. Karena banyak orang-orang Kristen juga berpaham-paham oneness ya, biar sadar nih. Yang oneness ini yang Anda serang itu. Nih. Ini Bible nih ya. Ini Bible nih. Ini di dalam Lukas pasal yang keberapa ini? 12. Ya. Nih. Ini LAI, nih, ditulis di sini nih. LAI. Nih. Bentar ya, sabar ya nih. Yesus. Bentar nih ya. Nih, kelihatan? Yesus hamba Tuhan. Nih. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku. Ini Bapa di sorga berkata, itu hambaku. Hambaku itu merujuk kepada anaknya yaitu Yesus. Itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dengan orang dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nih, Yesus adalah hamba Tuhan. Nah, lalu kamu bilang, oh berarti Yesus menghambakan diri kepada dirinya sendiri. Ini yang saya bilang, Daman, ini sakit jiwa. Ayo Daman, kamu jangan melakukan strawman argumen. Kamu jangan menyerang paham oneness, lalu kamu serangkan ke saya. Oh, Yesus kan Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada Tuhan, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Inilah paham-paham oneness, paham-paham orang yang nggak ngerti Bible. Kamu serangkan ke saya. Ini yang disebut strawman argumen. Sama kayak saya balik ke kamu ini gini. Muhammad itu Rob. Iya. Dia berdoa kepada Rob kan? Iya. Berarti Muhammad berdoa kepada dirinya sendiri.
Ini strawman argumen. Orang Islam nggak ada yang percaya begitu. Kekristenan pun sebenarnya dalam Bible bukan begitu pahamnya. Muhammad Rob, ya Allah Rob, Muhammad meninggal, berarti Allah meninggal. Bukan begitu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Yesus meninggal, berarti Bapa meninggal. Bukan begitu, Abdul. Baca Bible dengan benar, gitu loh. Nah sekarang ini memang banyak orang-orang Kristen yang nggak mengakui Yesus itu manusia. Ini sebenarnya gnostisme model baru. Paham-paham yang mengakui Yesus itu manusia jadi-jadian, nggak manusia betulan. Gitu loh. Makanya saya ini bilang yang Kristen tuh yang ini loh. Jangan kamu serang yang bukan Kristen, Daman. Ayo silakan.